Hola Gracie, welcome back to Grace Story. Tahukah kamu, seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama rela meninggalkan kemewahan istana demi mencari mana kehidupan. Perjalanannya yang penuh pencarian dan pengorbanan kemudian membuatnya dikenal sebagai Buddha, sosok yang ajarannya memengaruhi jutaan orang di dunia. Yuk kita bahas kisah hidup Siddhartha Gautama dan perjalanan menuju pencerahannya. Pada lebih dari 2500 tahun yang lalu, di kaki pegunungan Himalaya, hiduplah seorang pangeran muda yang kelak mengubah dunia. Namanya adalah Siddhartha Gautama. Sosok yang kemudian dikenal sebagai Buddha, sang tercerahkan. Kisah hidupnya bukan hanya tentang agama, tetapi tentang pencarian manusia terhadap kebahagiaan, kedamaian, dan arti kehidupan. Siddhartha lahir di Taman Lumbini, wilayah yang sekarang berada di Nepal. Ia berasal dari keluarga kerajaan suku Sakya. Ayahnya adalah Raja Suddhodana dan ibunya adalah Ratu Maya. Konon, sebelum melahirkan, Ratu Maya bermimpi seekor gajah putih memasuki tubuhnya. Para Brahmana dan orang bijak menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa anak yang akan lahir adalah sosok yang luar biasa. Beberapa hari setelah Siddhartha lahir, seorang pertapa tua bernama Asita datang menemui keluarga kerajaan. Ketika melihat bayi Siddhartha, Asita menangis. Raja Suddhodana terkejut dan bertanya, "Apakah ada pertanda buruk pada anakku?" Namun Asita menjawab, "Bukan, anak ini akan menjadi manusia agung. Ia bisa menjadi rasa terbesar di dunia, atau menjadi guru spiritual yang menerangi umat manusia. Aku menangis karena aku sudah tua dan tidak akan sempat mendengar ajarannya." Kemudian ramalan itu membuat Raja Suddhodana cemas. Ia ingin Siddhartha menjadi raja besar, bukan meninggalkan istana untuk menjadi pertapa. Karena itu, sejak kecil Siddhartha dibesarkan dalam kemewahan yang luar biasa. Ia tinggal di istana megah, dikelilingi taman indah, musik, tarian, makanan terbaik, dan segala hiburan. Raja melarang segala bentuk penderitaan terlihat oleh putranya. Orang tua, orang sakit, bahkan kematian tidak boleh mendekati Siddhartha. Sang raja berharap putranya akan mencintai kehidupan istana dan melupakan pencarian spiritual. Kemudian Siddhartha tumbuh menjadi pemuda cerdas, lembut, dan penuh kasih. Ia mahir memanah, menunggang kuda, dan mempelajari ilmu kerajaan. Namun jauh di dalam hatinya, Siddhartha sering merasa ada sesuatu yang kosong. Pada saat usia muda, ia menikah dengan putri Yasodhara. Mereka kemudian memiliki seorang putra bernama Rahula. Semua tampak sempurna pada awalnya, namun pada suatu hari, Siddhartha meminta keluar istana untuk melihat kehidupan rakyat. Ayahnya berusaha menyiapkan jalan yang indah dan bersih, tetapi takdir berkata lain. Pada saat di perjalanan itu, Siddhartha melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat seorang lelaki tua dengan tubuh membungkuk, rambut memutih, dan langkah yang gemetar. Kemudian Siddhartha bertanya kepadanya, "Mengapa orang itu seperti itu?" Pengawalnya menjawab, "Itu karena usia tua. Semua manusia akan menjadi tua." Kemudian Siddhartha terdiam. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa masa muda tidak abadi. Pada perjalanan berikutnya, ia melihat orang sakit yang berbaring lemah. Ia juga kembali bertanya, "Apakah semua manusia bisa sakit?" "Ya," jawab dari pengawalnya. Tak lama kemudian, Siddhartha melihat iring-iringan pemakaman. Ia melihat tubuh manusia yang tidak lagi bergerak. Kemudian dia bertanya, "Apakah semua manusia akan mati?" Pengawalnya menjawab pelan, "Ya, pangeran." Hati Siddhartha terguncang pada saat itu. Segala kemewahan istana tiba-tiba terasa tidak berarti. Namun pada perjalanan terakhir, Siddhartha melihat seorang pertapa. Wajah pertapa itu sangat tenang. Meski hidup sederhana, matanya memancarkan kedamaian. Kemudian Siddhartha mulai berpikir,
Mungkin ada perjalanan untuk memahami penderitaan manusia. 4 peristiwa itu kemudian dikenal sebagai 4 pemandangan agung. Malam demi malam, Siddhartha semakin gelisah. Ia memandang istrinya yang tertidur bersama putra kecil mereka. Ia mencintai keluarganya. Namun, ia juga merasa memiliki panggilan yang lebih besar. Pada usia 29 tahun, Siddhartha mengambil keputusan besar di tengah malam. Ia meninggalkan istana secara diam-diam. Ia menunggang kudanya keluar dari gerbang kerajaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia meninggalkan semua kemewahan. Ia memotong rambutnya, menanggalkan pakaian bangsawan, dan memilih hidup sebagai petapa pengembara. Peristiwa ini dikenal sebagai pelepasan agung. Selama bertahun-tahun, Siddhartha mencari jawaban. Ia belajar meditasi dari banyak guru terkenal. Dan ia juga menjalani tapa yang sangat berat. Kadang ia hanya makan sebutir nasi sehari. Tubuhnya menjadi kurus kering, tulang-tulangnya terlihat jelas. Banyak orang mengagumi ketabahannya. Namun di dalam hati, Siddhartha merasa jalan itu belum membawa pencerahan. Pada suatu hari, ia hampir pingsan karena kelemahan. Seorang gadis desa bernama Sujata memberinya semangkuk susu dan nasi. Saat itulah Siddhartha sadar, menyiksa diri bukanlah jalan menuju kebijaksanaan. Ia menemukan gagasan tentang jalan tengah. Artinya, manusia tidak seharusnya tenggelam dalam kemewahan, tetapi juga tidak perlu menyiksa diri secara berlebihan. Setelah memulihkan tubuhnya, Siddhartha berjalan menuju sebuah pohon besar di Bodhigaya. Ia duduk bersila di bawah pohon itu, lalu ia bersumpah, "Aku tidak akan bangkit dari tempat ini sampai menemukan kebenaran sejati." Malam itu juga Siddhartha bermeditasi sangat dalam. Konon, Mara, lambang godaan dan kegelapan, mencoba mengganggunya. Mara mengirimkan rasa takut, keraguan, bahkan bayangan pasukan menyeramkan. Namun Siddhartha tetap tenang. Ia tidak melawan dengan kemarahan. Ia menghadapi semuanya dengan kesadaran penuh. Menjelang fajar, Siddhartha akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Ia memahami hakikat dari kehidupan. Ia melihat bahwa penderitaan muncul dari keinginan dan keterikatan, dan ia menyadari bahwa manusia bisa terbebas dari penderitaan. Sejak saat itulah, Siddhartha Gautama dikenal sebagai Buddha yang berarti, yang tercerahkan. Pohon tempat ia bermeditasi kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi. Setelah mencapai pencerahan, Buddha sempat ragu untuk mengajarkan apa yang ia temukan. Ia merasa kebenaran itu sangat dalam dan sulit dipahami. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengajarkan demi menolong manusia. Ia pergi ke Taman Rusa di Saman dan memberikan khotbah pertamanya kepada 5 mantan teman pertapanya. Di sanalah Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Pertama, hidup mengandung penderitaan. Kedua, penderitaan berasal dari keinginan dan keterikatan. Ketiga, penderitaan dapat diakhiri. Dan keempat, jalan untuk mengakhirinya adalah jalan mulia berunsur 8. Ajaran itu meliputi cara berpikir, berbicara, bertindak, dan hidup dengan benar. Selama sekitar 45 tahun, Buddha berkeliling dari desa ke desa.
Ia mengajarkan siapa saja tanpa memandang kasta atau kedudukan. Seperti raja, petani, pedagang, bahkan penjahat diterima sebagai murid. Banyak orang tersentuh oleh kelembutan dan kebijaksanaannya. Buddha tidak mengajarkan kekerasan, ia menekankan welas asih, pengendalian diri, dan kesadaran batin. Ia berkata bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya bisa dihentikan dengan cinta kasih. Salah satu murid terdekat Buddha adalah Ananda, yang selalu mendampinginya. Ada juga Sariputta dan Moggallana, dua murid utama yang dikenal karena kebijaksanaan mereka. Komunitas para biku pun mulai berkembang. Ajaran Buddha menyebar ke berbagai wilayah India. Pada usia sekitar 80 tahun, Buddha merasa hidupnya akan segera berakhir. Ia melakukan perjalanan terakhir menuju Kusinara. Di sana ia berbaring di antara dua pohon sala. Para murid berkumpul dengan sedih. Sebelum wafat, Buddha memberikan pesan terakhir. Segala sesuatu yang terbentuk akan hancur. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Buddha memasuki parinirvana. Artinya, ia terbebas sepenuhnya dari siklus kelahiran dan kematian. Sepeninggal Buddha, para murid mengumpulkan dan menghafalkan ajarannya. Lama-kelamaan, ajaran itu menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok, Jepang, Tibet, Thailand, Myanmar, hingga Indonesia. Hingga hari ini, jutaan orang masih mempelajari ajaran Buddha tentang kedamaian dan kebijaksanaan. Namun, lebih dari sekedar agama, kisah Siddhartha Gautama adalah kisah seorang manusia yang berani meninggalkan kenyamanan demi mencari kebenaran. Ia menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau kekuasaan, tetapi dalam pemahaman diri, belas kasih, dan kebijaksanaan. Dan itulah alasan mengapa ribuan tahun kemudian, nama Siddhartha Gautama tetap dikenang di seluruh dunia. Kisah Siddhartha Gautama mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta, kekuasaan, dan kemewahan, melainkan dari kedamaian batin dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Perjalanan hidupnya dari seorang pangeran hingga menjadi Buddha menunjukkan pentingnya mencari kebenaran, mengendalikan diri, dan memiliki rasa kasih kepada sesama. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Grace Story. Serta nonton juga video lainnya. Kalau kamu ingin kami membahas sejarah atau tokoh lain, tulis di kolom komentar ya.记的流转，就像当空的明月，照亮。